Oke, sesi kali ini kita akan belajar bagaimana mereview hasil penjualan dari kasirnya. Nah, di sini karena saya menggunakan satu user dari tadi, maka yang hanya terdaftar hanyalah satu user itu saja, yaitu usernya itu adalah admin ya. Wow, belum dikeluarkan ya. Saya keluarkan dulu. Klik di sini ada user admin. Oh sorry, dia ada di sebelah ya. Oke, ini ya ada admin. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana untuk melihat daftar penjualan, hasil penjualan baik per hari, per minggu, ataupun per bulan. Jadi kita bisa lihat daftar, kita klik di daftar penjualan. Kemudian di sini akan muncul informasi penjualan per tanggal hari ini. Nah, seandainya kita ingin memperhatikan transaksi per tanggal 1 sampai tanggal 11, kita bisa klik dari tanggal ini, kemudian kita pilih tanggal 1 sampai dengan tanggal 11. Ini akan muncul semua transaksi berdasarkan tanggalnya. Karena ini adalah latihan hanya satu hari, berarti yang muncul adalah data ini saja. Jika ada, maka akan terlihat tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Oke, untuk melihat totalan, kita sangat mudah ya. Tinggal kita geser, kita perhatikan di total. Di bawah sini, kita bisa lihat ada 256.750. Ini artinya penghasilan kita, penjualan kasir per tanggal 1 ya. Kalau di sini, kalau ditekan misalkan saya tinggal tanggal 11, artinya hari ini saja. Kemudian kita juga bisa tahu usernya siapa saja yang menangani, dan juga kita bisa tahu siapa yang berhutang. Oke, per hari ini ya. Kemudian di sisi ini ada tipe transaksi ya, jadi kita bisa ubah. Misalkan tipe transaksi penjualan umum, artinya ya penjualan umum ya, seperti sekarang ini. Kemudian kita bisa transaksi piutang, artinya dia akan memunculkan data sesuai dengan transaksi piutang saja. Kemudian ada data request only, ada non-return dan return only. Jadi return only ini jikalau ada transaksi yang dikembalikan ya, misalkan di mana konsumen telah membeli barang, misalkan seperti membeli Narmada ini, kemudian data sudah tersimpan, namun dia berubah pikiran, di mana dia akan menukar. Nah, jika ada kebijakan terhadap toko kita untuk bisa menukarkan barang, maka kita bisa menggunakan sistem return. Sistem return itu kita akan pelajari di next pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita bisa mengecek data penjualannya seperti ini ya. Kemudian ada juga teknik yang lain. Misalnya kita bisa melihat dari laporan, atau kita bisa melihat dari tunai kasir. Nah, tunai kasir ini penting. Jadi tunai kasir ini adalah digunakan untuk pelaporan kasir, penjualan kasir per setiap hari. Jadi caranya mudah, bisa diklik tunai kasir, kemudian kita bisa tentukan tanggal berapa yang akan kita cek, kemudian kita bisa tentukan usernya atas nama siapa, kasirnya. Misalkan di sini saya contohkan adalah admin, kemudian kita bisa klik print. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini, di mana ini adalah general dari pendapatan si kasir. Di sini bisa tercatat bahwa terdapat penjualan produk sebesar 259.000 sekian. Itu terdiri dari beberapa kategori, yaitu mie ada 24 yang keluar, kemudian minuman 51, kemudian snack 11. Di bawahnya lagi ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini berupa diskon item. Jadi kita memberikan diskon tadi senilai 3.000. Di bawahnya lagi ada piutang. Jadi piutang member, di mana kasir ini memberikan piutang terhadap member senilai total 19.250. Jika ada banyak yang kasbon, maka otomatis ini akan terakumulasi. Nah, di bawah ini adalah total dari kas kasir. Jadi ini yang mestinya ada pada laci kasir sesuai dengan nominal yang di sini. Untuk kasir ini per tanggal 11.
Oke. Nah, ini juga bisa kita ekspor ke Excel atau kita print. Cara print tinggal klik print, kemudian kita oke jika ada printernya. Tapi bisa juga kita ekspor ke Excel untuk bisa dikirim ke email ataupun ke dalam flash disk. Ya, jadi caranya sama seperti yang tempo hari kita pelajari. Oke, sampai di sini untuk review dari ini kita sudah bisa lihat. Semisal kita ingin memperhatikan, misalkan Pak Budi tadi, kita cek dari Pak Budi ya. Untuk hari ini Pak Budi. Oke, Pak Budi ada 2 transaksi, yang satunya adalah hutang, dimana kita ingin tahu apa saja yang diambil oleh Pak Budi ini di hutang itu. Caranya mudah, tinggal kita double klik. Oke, double klik pada barisnya, ini akan terlihat di mana Pak Budi mengambil Indomie senilai 10, kemudian gear salad dan juga mie ayam. Oke. Kita pembahasan retur sedikit, di mana retur itu ada 2 cara. Ini adalah cara yang sederhana, jadi kita bisa langsung retur. Misalkan kita klik ini, kita retur. Nah, kita pilih misalnya gear salad ini atau mie ayam goreng ini dikembalikan. Retur, kemudian kita retur mie ayam goreng, kita kembalikan 2. Tapi perlu diketahui ini akan otomatis mengurangi piutang jika kita meretur dengan teknik seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Oke. Pak Budi batal ambil ini misalkan. Oke, kita save. Yes. Nah, secara otomatis ini akan menjadi 8. Ya. Yang perlu diketahui adalah retur tidak bisa diulang. Artinya kita tidak bisa memperbaiki transaksinya jika retur kita salah. Nah, caranya gimana? Kita bisa menghapus dan kita bisa melakukan transaksi kembali. Nah, tapi itu akan merepotkan, dimana lebih baik diteliti sebelum menginput. Oke. Di sini kalau saya refresh, oke. Nah, ini hutangnya dia tersisa segini karena memang udah dikurangi ya. Oke. Sekarang kita coba lihat di data retur tadi. Retur only ya. Nah, ini ada retur only. Jika kita perhatikan dari tunai kasir lagi, saat kita print tunai kasir, nah ini akan ada penambahan retur konsumen mie senilai 3.000. Nah, jadi tunai kasirnya akan berkurang seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah lumayan ya mereview hasil dari transaksi penjualan kita. Ada juga dengan teknik yang lain, misalnya seperti laporan ini. Ini laporan cukup kompleks, jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi next kita akan coba itu ya. Oke, sampai di sini pembahasannya cukup dulu. Untuk nextnya kita akan belajar meretur transaksi penjualan melalui form penjualan. Oke, tetap semangat.